We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. I lost everything. Not because of war, but Saat malam Timur Tengah yang biasanya tenang, tiba-tiba langit dihiasi dengan rudal yang bergerak cepat. Radar pertahanan yang biasanya sepi langsung berbunyi keras. Dunia pun ikut terpana dengan keberanian Iran yang tak berhenti menghancurkan Israel. Mereka menyebut operasi ini sebagai True Promise 3, sebuah janji yang tak pernah padam, membawa dendam yang dihitung dengan cermat dan menjadi bukti bahwa perang tak akan berakhir. Setiap rudal yang diluncurkan menyimpan berbagai pesan yang tersembunyi. Ada kode yang terkirim bukan hanya untuk Israel atau Amerika, tapi untuk seluruh dunia. Bahwa Iran tak ingin terus diam, tetapi ingin bermain di panggung geopolitik. Iran membalas, balasan itu datang bukan cuma kata-kata, tapi dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone. Ratusan rudal dan drone sudah diluncurkan memulai operasi True Promise 3. Tak ada yang bisa menghentikan serangan Iran ini. ...150 bangunan menjadi sasaran Iran, mulai dari pusat militer hingga pangkalan udara utama porak-poranda. Jet tempur terbakar, dan untuk pertama kalinya sistem pertahanan Israel kewalahan. Sistem pertahanan Israel yang dianggap kuat atau sering disebut Iron Dome, di mana sistem yang mereka andalkan dengan anggaran miliar dolar ini ternyata tak mampu mengatasi serangan Iran yang datang dari segala arah. Iron Dome milik Israel ini cuma bisa mengatasi serangan rudal pancingan Iran dan rudal yang asli menembus dan menghancurkan bangunan-bangunan di Israel. Sistem pertahanan Iron Dome rusak parah, namun serangan itu belum berakhir. Iran melanjutkan dengan menghantam serangan ke pusat komplek Tel Aviv yang sering dijuluki Pentagonnya Zionis. Puluhan orang tewas, ratusan luka parah. Kekacauan yang tak pernah terfikirkan oleh Israel diserang seedan ini oleh Iran. Berbagai bangunan rusak parah. Tel Aviv jatuh ke dalam malam yang asing tanpa cahaya, tanpa arah dan tanpa keyakinan bahwa langit masih bisa dipercaya. Iran tak hanya meledakkan rudal, tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa dominasi bisa runtuh dalam sekejap. Kemarahan Iran ini ternyata dipicu karena Israel yang menyerang duluan Iran dengan kematian beberapa orang penting Iran saat Israel tiba-tiba melakukan agresi militer secara tiba-tiba ke Iran. Nama-nama besar itu tak bisa dipandang sebelah mata. Kepala Korps Garuda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, dan mantan keamanan nasional semua gugur dalam satu malam. Bahkan 9 ilmuwan nuklir Iran yang selama ini menjaga ambisi nuklir ini pun ikut terkorbankan. Bagi Iran, serangan Israel itu bukan cuma serangan biasa, tapi soal penghinaan bagi bangsa Iran. Inilah yang membuat Iran membalas serangan Israel secara edan. Namun sebelum Iran menghancurkan habis Israel, dunia bertanya apakah Israel masih mematuhi aturan perang.
Ketika langit terbakar, pemimpin Israel justru menghilang. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dilaporkan terbang ke Yunani, meninggalkan rakyatnya yang ia perlukan untuk bertahan di tengah kobaran balasan dari Iran. Namun yang lebih tercela bukanlah pelariannya. Yang lebih keji bagaimana pemerintahannya memilih rakyat sebagai tameng hidup. Lalu saat rudal Iran mengenai sasaran militer Israel, buru-buru melarang warganya untuk merekam kejadian tersebut. Mereka melarang menyebarkan dampak serangan, media dibatasi, dan gambar-gambar yang keluar disaring. Yang ditunjukkan hanyalah kerusakan di Tel Aviv, kawasan padat penduduk, seolah-olah Iran melancarkan serangan sembarangan. Padahal kenyataannya di lapangan berbeda, di mana Iran sukses menghancurkan 3 pangkalan militer Israel. Tapi Israel lebih memilih untuk mengemas narasi, bukan kebenaran. Di Israel rakyat panik, media dikunci, dan pemimpin menghilang. Bahkan Dubes Iran mengatakan bahwa perang ini akan berakhir jika Netanyahu terbunuh. Muhammad Baroujerdi mengatakan bahwa perang ini terjadi karena Benjamin Netanyahu lah yang memulainya. Dan jika ingin perang berakhir, Iran harus memastikan orang yang memulai perang harus ditiadakan. Keganasan rudal Iran ini memang bagi warga Israel seperti serangan kiamat. Warga panik, kerusakan sangat parah, dan bahkan siang hari, Israel seperti neraka dengan kobaran api di mana-mana. Jadi menurut kalian gimana nih dengan gelombang serangan Iran yang makin mengerikan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.